Selamat pagi teman-teman, kita lanjutkan lagi ya dalam video mengenai passion for money. Jadi dalam video sebelumnya kita bicara mengenai deliberate practice. Deliberate practice itu artinya praktek secara sengaja ya, deliberate ya, secara sistematis, secara sistematis dan sengaja kita mendesain praktek yang Spartan. Spartan itu terus menerus ya, rutin, konsisten. Ya, saya tadi ngasih contohnya ya. Nah, ini di dalam slide 39 saya bilang ciri-ciri deliberate practice itu apa? Jadi saya bacakan ini ya. Latihan secara keras menguras energi dan pikiran, tidak nyaman, keluar dari comfort zone, bukan rutinitas belaka. Kalau masih merasa nyaman atau merasa dalam comfort zone, artinya latihan atau praktek kita kurang keras. Ya, jadi kalau Anda tadi saya ngasih contoh bikin blog, kemudian Anda sudah selesai Pak Yudhya, setelah itu tidak Anda ngisinya angin-anginan. Ya, comfort zone Anda kemudian pelan-pelan muncul dan kemudian Anda berminggu-minggu tidak ngisi lagi, tidak pernah latihan nulis lagi. Ya itu namanya bukan deliberate practice Mas, Anda terjebak kembali dalam comfort zone. Yang namanya deliberate practice itu cirinya Anda keluar dari comfort zone, Anda harus merasa tidak nyaman, Anda harus dipaksa tiap minggu nulis artikel baru. Anda dipaksa untuk praktek bagaimana cara email marketing, bikin bonus ebook, otomatis Anda harus nulis ebooknya. Anda belajar mengenai SEO marketing. Atau kalau belajar bahasa Inggris, Anda harus tiap hari belajar kosakata baru. Anda harus latihan menulis. Anda harus latihan bicara. Setiap hari. Jadi itu ya, contoh berikutnya nih saya bilang ini ya, di halaman slide 40 ya. Misal saat melakukan proses peningkatan skill bahasa Inggris atau praktek menguasai skills Facebook Ad misalnya, maka prosesnya harus super intensif, ekstra keras, dan harus memeras kekuatan pikiran kita hingga ke tahap maksimal. Deliberate practice memang harus membuat kita tidak nyaman, keluar dari comfort zone. Jadi harus merasa tidak nyaman, Mas. Seperti latihan, kalau orang latihan lari gitu loh, Mas ya. Kalau Anda suka olahraga, latihan lari, itu kan kalau latihannya angin-anginan paling lari, setelah itu jalan kaki, setelah itu ya sudah pulang gitu. Nah, deliberate practice itu tiap pagi latihan lari selama misalnya 1 kilo atau 3 kilo. Terus menerus lakukan tiap hari gitu ya. Itu namanya deliberate practice. Dan kemudian larinya makin cepat, makin stabil. Kalau Anda misalnya mau latihan untuk lomba lari maraton. Itu kan menguras energi, menguras otak. Atau tadi misalnya Anda mau belajar mengenai Facebook advertising. Anda baca panduannya, tapi tidak hanya dibaca. Anda praktekkan. Anda bikin iklan, evaluasi, bikin materi iklannya yang menarik, gagal ulangi lagi, angle-nya diubah, gagal lagi, ulangi lagi. Jadi seperti itu, Mas. Anda dipaksa tiap minggu menulis artikel untuk blog baru. Jadi tidak tergantung mood. Jangan bekerja meningkatkan deliberate practice berdasarkan mood, berdasarkan feeling, berdasarkan mood. Saya nggak mood Pak Yudhya, saya lagi nggak mood menulis. Ya sudah. Mood Anda pasti tidak akan mengajak Anda untuk menulis selamanya. Makanya banyak orang gagal meraih impiannya karena dia ditaklukkan oleh moodnya. Ya, bagaimana Anda mau kaya teman-temannya kalau Anda kerjanya tergantung mood gitu ya. Meningkatkan skillnya tergantung mood Pak Yudhya. Kayak gitu kok mau kaya? Ya nggak bisa. Oke. Nah di halaman 41 saya bilang nih ya, ciri lain deliberate practice fokus pada peningkatan skill yang ditargetkan. Jadi saat melakukan latihan atau praktek secara rutin, maka ada target peningkatan skill spesifik yang ingin kita raih. Kita melakukan latihan dan praktek secara Spartan demi meraih peningkatan skill yang diharapkan. Ya tadi misalnya skill bahasa Inggris, Anda makin mahir ngomong bahasa Inggris, Anda mahir menulis pakai bahasa Inggris sampai 10 halaman. Anda mau menjadi seorang blogger legendaris seperti saya misalnya, tiap minggu harus bisa menulis. Bisa menulis 500 kata, bisa nggak selama 3 bulan dilacak? Meningkat nggak? Konsisten nggak? Ya, atau misalnya Anda tadi mau belajar mengenai email marketing, konsisten nggak pelanggan email Anda nambah sebulan sampai 100 pelanggan baru? Ya, Anda belajar mengenai Facebook advertising, bisa nggak iklan Anda terpasang dan kemudian running, kemudian setelah running bahkan kemudian bisa menghasilkan hasil sesuai harapan. Jadi ada peningkatan skill yang terukur, Mas. Jangan monoton kayak kerja gitu ya, monoton gitu. Skill Anda nggak nambah-nambah. Kerja 1 tahun diulang 10 kali gitu ya.
Nah, di halaman 42 saya bilang ini ciri berikutnya dari deliberate practice adalah ada umpan balik yang memberitahu kita apakah skill kita sudah semakin tumbuh atau tetap stagnan. Jadi ada umpan balik, ada feedback, dan feedback ini bisa jadi dari orang lain atau dari hasil praktek Anda. Misalnya kalau Anda belajar bahasa Inggris, Anda nulis bahasa Inggris, Anda kemudian mungkin bisa kasih ke mentor Anda ya, tulisan saya sudah benar nggak? Ya, atau Anda koreksi melalui Google Translation. Tapi kalau misalnya Anda belajar mengenai email marketing, tadi kan targetnya pelanggan nambah 100, itu kan sangat mudah melacaknya. Anda tinggal lihat saja selama sebulan nambah nggak pelanggan email Anda sampai 100. Atau misalnya Anda belajar nulis artikel tadi di blog, kan targetnya tadi 4 kali ya, seminggu sekali Anda nulis. Selama 3 bulan Anda berarti 4 kali 3, 12 artikel Anda tulis. Berhasil nggak? Atau mungkin target peningkatan skill lainnya adalah tulisan Anda makin bagus dan kemudian pembaca Anda makin naik. Itu kan mudah dilihat, traffic blog Anda kan bisa dilihat. Atau saya tadi misalnya ngasih target 1000 kata per hari. Berhasil nggak saya nulis tiap hari tanpa henti secara konsisten selama sebulan? Tiap hari. Selama hari kerja misalnya dari Senin sampai Jumat. Saya nulis 1000 kata, itu kan bisa kelacak Mas. Dan saya dulu kelacaknya ya. Saya dulu ketika menulis buku itu tanggal kalender saya penuh dengan tulisan itu Mas, kalender saya. Kalau tanggal 2 1000 kata, saya tulis 1000 kata. Kalau tanggal 3 saya berhasil menulis 1500, saya tulis 1500. Jadi kalender saya di HP saya itu tulisannya penuh dengan jumlah kata yang berhasil saya tulis. Minimal 1000, seringnya sampai 1500, sering kadang-kadang 2000. Ya. Ini di halaman 43 nih saya cerita ya. Umpan balik ini bisa berupa hasil praktek atau latihan yang telah kita lakukan. Misal, apakah kita benar-benar sukses menulis 1000 kata? Atau apakah iklan FB ad kita benar-benar mendatangkan profit? Contoh lainnya, apakah kita berhasil masak masakan Eropa dengan rasa maknyus sesuai target? Atau apakah kita berhasil menguasai 20 kosakata bahasa Inggris setiap harinya? Ini namanya target, Mas, spesifik. Ya, Anda harus punya target seperti itu ketika Anda mau melakukan deliberate practice. Dalam bidang fotografi, dalam bidang kuliner, dalam bidang penguasaan bahasa Inggris, atau dalam bidang blogging. Ya. Saya bilang ini di halaman 44-nya ya, melalui umpan balik hasil nyata inilah kita akan mengetahui apakah skill kita telah mengalami peningkatan atau tidak. Jika hasilnya sesuai harapan, maka ini menunjukkan skill kita telah bergerak makin maju. Umpan balik nyata ini yang secara fundamental akan menunjukkan sejauh mana skill kita telah tumbuh. Ya, di layar Anda bisa Anda baca. Ya. Dan saya mau bilang nih, skill Anda hanya bisa kelacak pertumbuhannya kalau Anda praktek. Oke? Kalau misalnya Anda mau belajar blogging Pak Yudhya, kemudian Anda cuma baca panduannya, tidak praktek, ya omong kosong. Kenapa omong kosong? Karena saya nggak bisa mengukur kemajuan Anda. Bagaimana mungkin saya bisa mengukur kemajuan Anda? Misalnya Anda belajar bahasa Inggris, Anda hanya belajar teorinya, grammarnya, tapi Anda tidak pernah praktek nulis bahasa Inggris, tidak pernah praktek ngomong. Ya omong kosong, karena orang lain nggak bisa menguji kemajuan Anda, karena Anda nggak pernah praktek. Dan itulah kenapa di Indonesia banyak orang belajar bahasa Inggris bertahun-tahun tapi tetap tidak bisa. Karena tidak ada praktek. Atau tadi belajar blogging, ya, atau belajar FB Ad, Anda hanya baca panduannya, nyimak videonya, tapi tidak pernah praktek. Itu kan ya omong kosong, karena saya sama sekali orang lain atau Anda sendiri bahkan tidak pernah bisa mengukur sejauh mana skill Anda tumbuh. Ya. Maka misalnya email marketing tadi kan targetnya nambah 100 pelanggan baru per bulan. Nah kalau tidak praktek dari mana? Pasti tidak akan mungkin tercapai. Karena zero action, zero praktek. Makanya feedback ini penting. Dan harus didasarkan praktek. Tanpa adanya praktek, Anda tidak akan pernah punya feedback. Dan kemudian di halaman 45 saya bilang, dan kemudian tanpa adanya umpan balik kinerja, atau hasil nyata dari latihan yang kita lakukan, maka kita akan kesulitan untuk mengukur kemajuan skill kita. Itulah kenapa dalam deliberate practice kita mesti menetapkan target peningkatan skill yang terukur dan nyata. Sebab dengan cara ini maka kita bisa mengukur kemajuan skill kita secara sistematis. Jadi tanpa ada target peningkatan skill itu namanya bukan deliberate practice, itu namanya main-main. Dan banyak orang di Indonesia itu main-main doang. Makanya skillnya stagnan, tidak nambah-nambah. Dan sudah kayak gitu pengen jadi orang kaya. Ya kan omong kosong Mas, teman-teman ya mbak-mbak ya.
Anda harus melakukan deliberate practice, Mas. Ya, sekali lagi, tentukan skill yang ingin Anda kuasai, apa saja skill yang ingin Anda kuasai sesuai passion Anda, kemudian desain rencana belajarnya bagaimana, kemudian tetapkan target peningkatan skill, kemudian praktek tanpa henti, konsisten, sehingga Anda bisa mengukur kemajuan skill Anda, karena hanya dengan praktek nyata, Anda bisa mengukur kemajuan skill Anda. Tanpa praktek, tidak ada pengukuran peningkatan skill. Ya. Oke. Nah, makanya ini saya di assignment kedua di halaman 46 saya ngasih assignment baru nih, assignment kedua ya. Saya minta kepada Anda untuk merumuskan rencana peningkatan skill Anda melalui metode deliberate practice. Ya, Anda tuliskan tuh, Anda tuliskan di laptop Anda atau di HP Anda. Di laptop lah idealnya. Di Word, Anda buka Word, Anda tulis. Skill yang sesuai passion saya misalnya apa. Kemudian saya mau mengembangkan rencana peningkatannya. Tadi contohnya kan saya sudah ngasih contoh. Misalnya saya mau belajar mengenai blogging, Pak Yudi, itu passion saya. Saya ingin melakukan personal branding melalui blog. Tadi kan targetnya Anda harus nulis 4 kali seminggu, sebulan 4 kali. Itu namanya rencana. Atau saya tadi nulis buku ya. Rencana praktis saya ya, saya tiap hari nulis 1000 kata. Atau kalau Anda mau belajar bahasa Inggris, Anda bilang bahwa tiap hari saya menguasai 20 kosakata baru bahasa Inggris. Ya. Atau Anda belajar mengenai fotografi ya, misalnya Anda belajar pencahayaan di minggu pertama, di minggu kedua belajar mengenai layout gitu ya, tata letak foto, atau mungkin minggu ketiganya atau minggu pertamanya belajar basic dulu mengenai kamera digital gitu. Anda tuliskan itu minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga ngapain, sehingga dalam 1 bulan pertama saya sudah bisa motret dengan benar dan baik gitu ya. Anda desain itu Mas, ya Anda tuliskan di laptop Anda. Oke, itu assignment kedua. Nah, di dalam slide berikutnya nih saya bilang bahwa jadikan pelaksanaan deliberate practice sebagai new habit. Ini kunci nih teman-teman. Ya kan tadi saya cerita bahwa deliberate practice itu tidak mudah teman-teman ya. Menguras energi, dilakukan Spartan, dilakukan secara rutin, secara konsisten. Nah, cuma sayanya malas Pak Yudi, sayanya tidak mood. Nah, itu bahasa yang paling sering muncul ya. Tidak mood, tidak semangat, tidak konsisten. Yang omong kosong. Nah, solusinya bagaimana Pak Yudi supaya saya konsisten melakukan deliberate practice? Itu cara termudah adalah menjadikan pelaksanaan deliberate practice Anda sebagai sebuah habit atau sebagai sebuah kebiasaan. Itu kunci teman-teman. Saya di video saya ini di kursus topik lainnya saya sering mengulang kata-kata habit. Bahkan ada topik khusus namanya The Power of Habit. Karena dari studi yang saya lakukan ya, saya banyak membaca berbagai panduan di luar negeri itu. Kata kunci yang sangat powerful untuk sukses itu bukan mindset ya, bukan motivasi, bukan impian, bahkan mungkin bukan skill ya, tapi habit Mas. Bahasa Indonesianya kebiasaan. Tentu good habit ya, bukan bad habit ya, good habit, kebiasaan baik. Karena emang perilaku kita itu komponen terkecilnya kan, makanya ada buku namanya Atomic Habit ya. Komponen terkecil dari perilaku itu kan habit, Mas. Perilaku kita sehari-hari kan didrive sebagian oleh kebiasaan. Dan pengalaman saya menunjukkan kebiasaan baik kita itu sangat menentukan sukses kita, Mas. Misalnya saya menjadi seorang penulis yang legendaris, paling tidak penulis buku lah ya, penulis buku sampai 10, karena saya punya habit membaca buku yang konsisten. Bertahun-tahun saya selalu membaca buku tiap malam. Dan itu proses yang sangat penting bagi saya sebagai seorang penulis. Atau saya kemudian bisa jualan marketing online seperti ini, karena saya punya habit bikin produk baru ya. Dan kemudian kalau sudah punya tekad bikin produk baru, punya action, ya saya jadikan habit. Nih saya rekaman video kayak gini sekarang ini tiap pagi saya lakukan, non-stop. Jadi begitu Anda bisa mengubah pelaksanaan deliberate practice Anda sebagai sebuah habit,
dan kemudian Anda lakukan secara konsisten, ya namanya habit kan harus dilakukan terus-menerus Mas ya, rutin gitu ya, itu baru disebut habit. Habit itu kan definisinya ya memang rutinitas, ritual. Ya otomatis pasti dampaknya powerful karena diulangi tiap hari. Nah, bagaimana cara menumbuhkan good habit dengan sukses? Itu saya bilang di halaman 48 nih. Anda harus menyusun habit implementation plan. Apa itu maksudnya Pak Yudya? Maksudnya adalah rencana spesifik kapan dan di mana, serta bagaimana Anda akan memulai habit baru Anda itu. Dalam hal ini habit deliberate practice. Jadi banyak orang gagal melakukan habit baru karena tidak punya rencana yang spesifik. Jadi kalau bisa Anda punya rencana yang spesifik, kapan Anda mau menerapkan deliberate practice Anda. Misalnya dulu saya deliberate practice-nya kan saya cerita bahwa saya sudah nulis blog tiap minggu selama 10 tahun lebih. Itu deliberate practice saya akan nulis blog tiap hari Minggu. Tiap hari Ahad, kan libur ya. Jadi blog saya itu saya upload hari Senin. Secara otomatis kan ada fiturnya ya. Jadi schedule. Tapi saya nulis selalu hari Minggu pagi jam 9. Selalu itu, selama 10 tahun. Saya selalu tiap hari Minggu duduk di depan laptop jam 9 pagi menulis artikel untuk blog saya. Every single week. Selama lebih dari 10 tahun. Itu kan habit Mas, saya jadi tiap hari Minggu jam 9 itu selalu nulis. Jadi kebiasaan yang otomatis. Kemudian saya tulis, kemudian saya upload, nanti terbitnya hari Senin. Tiap minggu selama 10 tahun, lebih. Saya ngeblog dari tahun 2007. Ya, jadi lebih dari 10 tahun. Nah, kenapa saya berhasil melakukan habit itu? Kenapa saya berhasil melakukan itu? Karena rencananya spesifik. Saya dulu bilang bahwa saya akan nulis artikel untuk blog saya tiap hari Minggu jam 9 pagi setelah saya sarapan. Saya nulis. Ya. Nah, di halaman 49 saya ngasih contoh lain ini, ya deliberate practice yang lain ya, habit plan yang lain. Setiap pagi jam 8 sampai jam 10 saya akan menulis 500 kata misalnya. Ini dulu ketika saya praktek menulis buku ya. Saya bahkan setiap hari menulis. Kalau blog kan tiap minggu cukup. Kalau buku kan harus tiap hari. Jadi saya tentukan jam 8 sampai jam 10 saya nulis. Misalnya, ini contoh aja ya. Atau contoh lainnya halaman 50 nih ya. Setiap hari setelah selesai makan malam, maka saya akan membaca buku minimal 5 halaman. Nah, ini bisa Anda praktekkan ya, teman-teman ya. Kalau Anda misalnya salah satu deliberate practice-nya baca buku ya, itu penting juga ya. Supaya wawasan Anda nambah, tapi kemudian harus disertai praktek ya. Prakteknya mungkin besoknya ya, tapi malamnya Anda baca buku. Nah, supaya tidak malas baca buku, bagaimana caranya Pak Yudya? Ya bikin kayak gini. Anda cukup kasih target 5 halaman. Masa sih baca buku 5 halaman itu kan sangat cepat. Mungkin cukup 10 menit selesai. Kapan ya? Ya habis makan malam. Jadi Anda tentukan waktunya. Kata para pakar habit, kalau Anda mau bikin habit baru itu, desain waktu yang sama tiap minggunya, tiap harinya. Kalau perlu setelah Anda melakukan habit lama Anda. Habit lama Anda kan makan malam, Mas. Anda cenderung makan malam di jam yang sama. Ya, setelah makan malam, Anda istirahat sejenak, habis itu baca buku 5 halaman saja. Anda lakukan berulang, karena Anda kan tiap malam makan malam, Mas. Kan jarang Anda skip makan malam Anda. Lapar kalau. Ya, makan malam, habis itu baca buku. Nah, itu contoh yang terakhir ini ya, halaman 51 saya bilang, setiap selesai istirahat makan siang, saya akan menggunakan waktu selama 20 menit untuk praktek deliberate practice. Ya, misalnya ini orangnya mau bikin artikel tadi ya, artikel blog atau bikin email marketing. Jadi dia di sela-sela kerjanya mencoba meluangkan waktu sedikit untuk bikin blog secara konsisten. Jadi dia punya tekad setelah istirahat makan siang, itu kan waktunya istirahat ya. Daripada dia tiduran atau daripada dia cuma ngobrol nggak jelas, dia manfaatkan 20 menit istirahat itu untuk praktek mengenai email marketing, praktek menulis di blog, praktek belajar mengenai SEO, praktek kemudian menerapkan ilmu SEO. Cukup 20 menit. 20 menit kan sangat pendek, Mas. Anda sering main HP nggak kerasa 1 jam. Ini hanya 20 menit Anda luangkan waktu untuk deliberate practice. Praktek mengenai email marketing, mengenai blogging, mengenai SEO. Tapi Anda lakukan rutin tiap hari di kantor Anda, ketika Anda kerja, ketika Anda istirahat makan siang. Jadi itulah kunci sukses bagaimana menerapkan deliberate practice. Jangan sekali-kali terjebak mood.
Oke Pak Yudhya, saya mau melakukan deliberate practice kapan ya? Nanti Pak Yudhya, tergantung mood saya. Itu omong kosong itu. Itu bullshit. Ya. Itulah kenapa banyak orang terjebak menjadi gagal dan nasibnya stagnan karena dia bilang, Pak Yudhya, saya mau melakukan deliberate practice kalau saya mood Pak Yudhya. Nah, mood Anda tidak akan pernah muncul. Anda harus mengalahkan mood itu dengan habit. Dan habitnya dilakukan di jam yang sama, dan skalanya kecil supaya Anda nggak males. Misalnya baca buku cukup 5 halaman. Ya, belajar mengenai email marketing atau mengenai digital business cukup 20 menit tiap hari. Atau Anda belajar bahasa Inggris ya di sela-sela waktu, misalnya tiap istirahat siang Anda belajar bahasa Inggris cukup 20 menit. Anda praktek nulis bahasa Inggris. Praktek belajar bahasa Inggris dan nulis bahasa Inggris. Atau bahkan Anda conversation dengan teman Anda. Cukup 20 menit, tapi dilakukan di jam yang sama. Tiap hari. Dijadwalkan, Mas. Jadi pelaksanaan deliberate practice Anda itu dijadwalkan di jam yang sama. Tidak masalah, durasinya pendek, cukup 20 menit. Atau bahkan 15 menit, tapi Anda lakukan dengan konsisten. Tiap hari. Itu namanya lama-lama akan jadi snowball effect. Dan dampaknya signifikan, Mas. Jadi itu ya teman-teman ya, jadi di assignment ketiga ini saya ngasih assignment ketiga di halaman slide 52, tolong rumuskan implementation learning habit plan Anda, implementation habit plan lah ya. Jadi tadi saya sudah minta untuk mengidentifikasi skill apa yang ingin Anda pelajari melalui deliberate practice. Oke Pak Yudhya, saya sudah tahu skill apa yang mau saya pelajari. Oke fine. Nah Anda bikin rencana aksinya, kemudian setelah itu Anda bikin habit implementation plan-nya. Contohnya tadi ya, saya sudah ngasih beberapa contoh ya di halaman-halaman sebelumnya ya. Kapan Anda akan melakukan deliberate practice? Setelah makan siang, setelah makan malam, atau pagi sebelum Anda kerja, ya, atau hanya tiap akhir pekan, ya, tiap Sabtu Minggu, jam berapa sampai jam berapa, Anda jadwalkan itu, dan Anda ulangi. Dan kemudian jangan lupa kasih target ya, supaya Anda bisa mengukur kemajuan Anda. Oke? Jadi itulah ya video ketiga dari Passion for Money. Nanti kita lanjutkan di dalam video berikutnya. Bagaimana mewujudkan passion Anda untuk menghasilkan income yang maksimal. Oke? Terima kasih. Salam sukses. Penuh keberkahan.